ruang terbatas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang terhormat, kepada Bapak Dr. Rusmana, IRMP, selaku Ketua LPPM Untirta, kepada Bapak Dr. Swaib Amiruddin, MSI, selaku Korpus LPPM KKM, kepada pemateri kita yaitu Bapak Dede Deni SEME, MM, selaku Kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Ya. Dan juga selamat datang kepada Bapak Naung Gunawan, SIP selaku Kepala Desa Kelurahan Setu, Ibu Tuti Sumiati SPD selaku Kepala Desa dari Kelurahan Pipitan, Bapak Haji Pulung Hidayat selaku Kepala Desa Banyuresmi, Bapak Adi Rama SPD selaku Kepala Desa Karaton, Bapak Haji Aan Irawan selaku Kepala Desa Kadu Jajar, Bapak Edi Hilfiandi selaku Kepala Desa Kebon Dalem, serta perwakilan dari Karang Taruna Setu. Saya ucapkan juga kepada seluruh dosen pembimbing lapangan yang terhormat, selalu membimbing kami dalam mewujudkan webinar kali ini. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah jauh-jauh hari tidak sabar ya menunggu webinar pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ines Kosmetik yang sudah menjadi sponsor di acara kami. Ya, para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini diharapkan untuk fokusnya nanti di saat penyampaian materi. Saya Puja Salsabila selaku MC dengan senang hati akan menemani kalian sampai di akhir acara. Nah, webinar kali ini berjudul Strategi Pengembangan UMKM dengan Digitalisasi. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar dilancarkan acaranya sampai akhir dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan mengambil sikap berdiri atau sikap duduk sempurna. Baik, terima kasih Panitia. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Pelaksana kita yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Muhammad Rahman Putra. Kami persilahkan. Terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat seluruh tamu undangan, dosen pembimbing lapangan, dan juga yang kami banggakan seluruh panitia dan peserta webinar UMKM atau Kewirausahaan KKM Tematik Untirta 2021. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya
Berkat izinnya pula, kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Webinar ini diselenggarakan oleh kelompok 11, 81, 89, 90, 133, dan 149 KKM tematik Untirta 2021. Hingga saat ini terdapat lebih dari 240 peserta yang mendaftar dari berbagai daerah dengan bekerja sama dengan 10 media partner dan sponsor dari Ines Kosmetik. Kami berharap selaku panitia penyelenggara dengan diadakannya webinar ini dapat meningkatkan kreativitas masyarakat atau peserta untuk membuka dan mengembangkan UMKM di era digital seperti ini. Besar harapan juga dari panitia, semoga webinar ini dapat memperluas wawasan kita semua terkait digitalisasi UMKM dan bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga webinar kewirausahaan ini dapat berjalan lancar tanpa adanya kekurangan satu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Saudara Rahman. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Kelurahan Setu, namun Bapak Naung Gunawan sepertinya ada kendala, tidak bisa hadir di acara ini. Mungkin diwakilkan oleh Bapak Adi Mustafa selaku Sekretaris Kelurahan Setu. Kepada Bapak Adi, kami persilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, siang yang penuh berkah ini kita bisa berkenan hadir dalam rangka webinar kewirausahaan dalam KKM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk keluarganya, sahabatnya hingga kita pada umat yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Para hadirin peserta webinar yang kami hormati, khusus yang kami banggakan, para peserta KKM, para Civitas Akademika Untirta, mohon izin tadi sih berkenan Pak Lurah karena saya dalam lagi perjalanan dan juga dalam koordinasi ada kegiatan di Kota Tangerang Selatan. Pertama kami cukup bangga dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KKM dari Untirta sampai beberapa kali kami diundang dalam kegiatan webinar yang kemarin tentang kesehatan, sekarang tentang kewirausahaan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman ataupun peserta KKM dan umumnya buat masyarakat yang mana Kelurahan Setu sebagai bekerja sama, tempat bekerja sama dalam KKM. Harapan kami apa yang disampaikan oleh narasumber nanti menjadi pelajaran ya yang baik di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan mudah-mudahan juga ada output yang baik dalam pemberdayaan masyarakat. Karena di kami pun di wilayah pada kesempatan kegiatan perencanaan pembangunan, wirausaha ataupun pemberdayaan masyarakat menjadi persyaratan presentasinya lumayan tinggi. Jadi setiap pengadaan ataupun perencanaan pembangunan di kewilayahan kami diarahkan oleh pimpinan untuk program-programnya mengarah kepada pemberdayaan masyarakat ataupun kewirausahaan. Oleh karena itu, webinar kewirausahaan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan baik ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan mudah-mudahan pelaksanaan kita diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bu Enok Nurhayati, SMSI, selaku dosen pembimbing lapangan KKM kelompok KKN 133 sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Enok, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Deden Deni SEMM, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, selaku narasumber dalam hal ini.
yang terhormat Bapak Ibu DPR KKM Untirta, yang terhormat Bapak Ibu dosen Untirta yang berkenan hadir, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan Kelurahan dari 6 kelompok KKM, yang kebetulan sebagai penggagas acara ini, KKM-nya, dan yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak Ibu para peserta webinar kewirausahaan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa bertemu kembali, berkumpul bersama dalam rangkaian acara webinar KKM. Semoga kesehatan dan perlindungan Allah yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk acara webinar kali ini, kami dari 6 kelompok KKM tematik Untirta tahun 2021 mengutarakan dengan tema strategi pengembangan UMKM dengan digitalisasi. Izin mengutip siaran pers dari Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2021 bahwa memang UKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Di sini, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN itu adalah mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024. Nah, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%, atau kalau dirupiahkan senilai 8.573,89 triliun rupiah. Nah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia itu meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun di sini tingginya jumlah UMKM Indonesia juga tidak lepas dari tantangan yang ada dan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, di antaranya berbagai bantuan insentif dan pembiayaan. Masa pandemi telah banyak berubah pola kehidupan kita juga, yaitu mendorong shifting pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Dan itu terlihat dari kenaikan penggunaan internet. Hal ini mungkin menjadi momentum ya untuk mengakselerasi transformasi digital ini. Dan potensinya sangat luas karena kita populasinya terbesar keempat di dunia. Nah, bagaimana strateginya untuk bangkit dan lebih maju lagi bagi UMKM dan masyarakat Indonesia khususnya, dan semoga yang hadir di sini pun ada juga pegiat UMKM. Di sini telah hadir Bapak Deden Deni SEMM selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Kami atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deden yang telah bersedia memberikan materi webinar kali ini dan kepada para peserta yang hadir juga secara daring. Besar harapan kami bahwa acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, webinar strategi pengembangan UMKM dengan digitalisasi dibuka. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan sekaligus membuka acaranya, sangat luar biasa sekali. Baik, sebelum ke acara inti, kita akan ada sesi foto bersama. Teman-teman diharapkan untuk on kamera, silakan untuk panitia, tamu undangan. Para hadirin semua bisa on cam, biar kelihatan cantik ganteng-gantengnya ya. Panitia bisa dibantu tolong. Ya, mohon izin ya. Para hadirin dan peserta dimohon untuk on cam sebentar.
Oke, untuk slide pertama, senyum boleh kok, 1, 2. Oke, slide kedua, 1, 2. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dikembalikan kepada MC. Ya, makasih panitia. Wah, sangat cantik-cantik, ganteng-ganteng ya teman-teman semua di sini nih. Nah, tadi sudah eksis. Kita sekarang lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu Saudara Dian Mugni Pertiwi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan CV moderator terlebih dahulu. Baik, nama Dian Mugni Pertiwi, alamat Desa Ciapus, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, tempat tanggal lahir Lebak, 19 Agustus 2001. Wah, sangat muda sekali ya. Sebentar lagi juga akan ulang tahun nih sepertinya. Selaku mahasiswi aktif Untirta dari Fakultas Pertanian, pengalaman organisasi dan menjadi forum komunikasi dan kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Sebagai anggota Direktorat Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Agronomi pada tahun 2019, dan juga Kepala Direktorat Kaderisasi Himpunan Agronomi pada tahun 2020, Kepala Departemen Keorganisasian Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Faperta Untirta pada tahun 2021. Moto hidup, terbentur, terbentur, dan terbentuk. Ya, kepada Kak Dian kami persilahkan. Baik, terima kasih Master of Ceremony atas waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Mugni Pertiwi dari mahasiswa Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa terlebih dahulu nih para tamu undangan yang sudah diundang dan yang sudah hadir. Yang terhormat Ketua LPPM Untirta, Bapak Dr. Rusmana IR MP. Yang terhormat Korpus LPPM KKM, Bapak Dr. Suhaib Amiruddin MSI. Selanjutnya yang saya hormati narasumber. Narasumber kita kali ini yaitu Bapak Deden Deni SEMM. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan KKM Tematik Untirta 2021. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Kelurahan Setu, Bapak Naun Gunawan SIP, Kepala Kelurahan Ibu Tuti Sumiati SPD, Kepala Desa Banyur Hidayat, Kepala Kelurahan Karaton Bapak Adikrama SPD, Kepala Desa Kadu Jajar Bapak Haji Aan Irawan, Kepala Kelurahan Kebon Dalem Bapak Edi Hilfiandi. Yang saya hormati pula Ketua Pelaksana webinar kewirausahaan kali ini, Muhammad Rahman Syahputra, dan tak lupa kepada peserta webinar kewirausahaan yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam sekejap. Pandemi ini merusak berbagai tatanan masyarakat yang sudah ada. Semua dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk bidang wirausaha yang sangat penting bagi kita semua. Untuk itu, perlu adanya inovasi baru di bidang usaha. Maka dari itu, kelompok KKM Tematik Untirta 2021 menghadirkan webinar kewirausahaan dengan mengangkat tema strategi pengembangan UMKM dengan digitalisasi. Nah, dengan narasumber yang sangat hebat di sini ada Bapak Deden Deni SEMM. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama Bapak Deden Deni SEMM, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 Desember 1974, pendidikan S2 Magister Manajemen, jabatan Kepala Dinas di instansi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Wah, keren sekali. Untuk riwayat jabatan sendiri, di sini ada 2010 sampai 2013 menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
Provinsi Banten. Pada tahun 2013 sampai 2017 menjadi Kepala Bidang Logistik RSUD Banten. Pada tahun 2017 sampai 2018 menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2018 sampai 2021 menjadi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dan pada tahun 2019 sampai saat ini menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Baik, sudah hadir di sini Bapak Deden Deni SEMM. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Deden. Siang, Mbak. Baik, apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, di sini sudah hadir narasumber kita kali ini tentang webinar kewirausahaan. Kepada Bapak Deden Deni SEMM, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tadi ada Bu Nok, dosen pembimbing lapangan. Selamat siang, Bu. Ada Pak Sueb juga. Ini dosen saya, Bu. Dosen saya di NAP, cuman saya belum bisa lanjut kuliah, Pak Sueb. Kemarin sempat terhenti karena kesibukan. Jadi adik-adik, mungkin ini beberapa teman saya juga. Kebetulan saya juga nggak asing dengan Untirta, karena saya juga alumni Untirta. S2 saya di Untirta, MM saya di Untirta. Jadi saya kira momentum yang bagus hari ini dengan acara ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa peserta webinar hari ini. Pertama tentu syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka webinar kewirausahaan, karena kembali memang hari ini ya kita masih dalam kondisi PPKM, kebetulan diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 16 kalau nggak salah, dan ya kemungkinan juga diperpanjang entah sampai kapan. Tapi ya itu upaya kita untuk membatasi atau menekan angka penyebaran virus COVID-19. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tentu kita selalu kita sampai akhir zaman. Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, ya kebetulan hari ini temanya yang luar biasa, bertepatan dengan kondisi hari ini. Kita bicara UMKM, tentang digitalisasi UMKM yang sebetulnya bukan satu keniscayaan tapi suatu keharusan, bahwa ini sudah berjalan jauh sebelum pandemi. Saya kira setelah revolusi 4.0 hanya ya belum semua UMKM menyadari hal ini. Dan sebetulnya tadi mungkin disampaikan oleh Bu Nok sepintas kaitan dengan UMKM secara umum mungkin di Indonesia. Nah, yang paling menarik saya kira hari ini adalah bahwa digitalisasi ini sudah berjalan jauh, mungkin di tahun 2019 sudah mulai. Belum semua pelaku UMKM menyadari itu, dan itu yang kecil dari sekian banyak pelaku UMKM yang sudah menjalankan itu. Jadi saya kira pandemi COVID hari ini menjadi momentum yang bagus. Bukan hanya wabah tapi hikmah juga. Karena secara tidak langsung ini memaksa pelaku-pelaku UMKM menjalankan usahanya dengan digital marketing. Karena terbukti yang bertahan hari ini adalah pelaku UMKM yang sudah menjalankan digital marketing. Baik, saya sudah menyampaikan paparan saya, mungkin bisa ditayangkan. Baik, mungkin ya ini materi kita hari ini, strategi pengembangan UMKM melalui data dengan digitalisasi. Lanjut aja mungkin, Mbak. Lanjut. Ini yang tadi disampaikan dengan oleh Bu Nok mungkin sepintas. Sebelumnya, Mbak, ya sebelumnya. Ya, ini peran UMKM di sektor ekonomi yang luar biasa mungkin. UMKM kita hari ini ya harus sampai kurang lebih 64 juta pelaku.
dan UMKM ini menjadi 97% serapan tenaga kerja adalah di UMKM, jadi sektor formal hanya 3%, dan total usaha di Indonesia ini ya 99,9% ya UMKM ini, selebihnya yang usaha besar ya yang hanya 0,sekian%. Jadi dominasinya adalah UMKM. Jadi bisa dibayangkan bagaimana UMKM ini berperan penting dalam hal perekonomian Indonesia, dan juga disampaikan juga mungkin sumbangan UMKM pada sektor PDB kurang lebih 60% mungkin kurang lebih hari ini dengan total 8, sekian triliun. Ini data tahun 2018 dan kurang lebih ya hari ini juga tidak terlalu jauh berbeda. Jumlah UMKM juga kurang lebih ada 64 juta. Ya ini tidak terkecuali mungkin di kita di Tangsel juga seperti tempat-tempat lain juga mungkin sama seperti. Lanjut mungkin Mbak. Ya ini mungkin sebagai gambaran saja. Ya saya kira yakin adik-adik sudah paham betul apa itu UMKM. Ya kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kalau hari ini sudah PP Nomor 7 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah, dan ada beberapa kriteria yang berubah dari UMKM. Kalau dulu mungkin mikro dengan ya ini dasarnya hanya aset dan omset. Kalau mikro ya 50 juta maksimal dengan omsetnya 300 juta. Yang selanjutnya untuk usaha kecil 50 juta sampai dengan dan omsetnya sampai dengan 500 juta. Demikian juga dengan usaha menengah. Lanjut mungkin Mbak. Ya ini untuk usaha menengah saya kira sama juga kriterianya dari aset dan omset. Hanya saja mungkin yang menjadi kesulitan kami dari total sekian jumlah pelaku UMKM, kalau total nasional 64 juta, kalau di kami hari ini ada kurang lebih 60.000 di Tangsel secara umum mungkin. 1% juga apa-apa. Tapi untuk segmentasikan pelaku-pelaku UMKM itu termasuk Pak Deden, punten, ke-mute. Oh, baik. Jelas, Mbak? Iya, ada, Pak. Makasih, Pak. Baik. Itu secara umum apa yang dimaksud dengan UMKM. Nah, hanya saja mungkin kami di Dinas Koperasi dan UMKM Tangsel, pelaku UMKM kami di sini kurang lebih hari ini antara 40.000 sampai dengan 60.000. Tapi ketika pandemi ini terjadi, banyak pelaku UMKM baru karena banyak korban PHK yang beralih menjadi pelaku UMKM karena mungkin itu yang paling mudah untuk berusaha. Hanya untuk mengsegmentasikan bahwa masing-masing pelaku ini termasuk mikro, kecil atau menengah, ya itu yang menjadi kesulitan kami karena kebanyakan pelaku-pelaku UMKM, dan ini mungkin jadi permasalahan juga. Pelaku UMKM ini agak susah juga mungkin dicek berapa asetnya, berapa omsetnya. Alasannya macam-macam. Biasanya ya memang ada yang tidak mencatat, itu salah satu kekurangan UMKM. Ada juga yang enggan melaporkan karena tidak khawatir ada konsekuensi ketika mereka melaporkan aset dan omsetnya. Ini menjadi tugas kami mungkin di Dinas Koperasi, bagaimana memberi edukasi, memberi pemahaman bahwa pelaporan kondisi UMKM menjadi hal penting. Karena kenapa? Ini menjadi sumber bagi kami untuk bagaimana memberikan program yang tepat kepada pelaku-pelaku UMKM tadi. Nah, saya kira ini jadi permasalahan tidak hanya di kami tapi di secara nasional. Baik, selanjutnya ya ini saya kira program yang luar biasa. Ini sebetulnya sebelum wabah ini terjadi, ya kami sudah mendorong pelaku-pelaku UMKM
bukan satu keniscayaan tapi menjadi satu kewajiban. Kenapa? Karena memang ya saya kira dengan teknologi ini konsumen menjadi sangat manja, dan ya mau tidak mau pelaku UMKM memang harus menyesuaikan dengan teknologi ini. Kalau tidak ya ketinggalan, bahkan mungkin bisa tergilas oleh kemajuan zaman. Dan ini terbukti ketika pandemi ini datang, pelaku-pelaku UMKM yang bertahan adalah pelaku-pelaku UMKM yang sudah menjalankan digital marketing, dan bahkan mungkin bisa bisa dipastikan juga pelaku-pelaku UMKM yang sudah menjalankan digital marketing ketika yang lain tidak bisa berusaha, bahkan mati total, yang ini bisa bertahan, bahkan omsetnya lebih naik. Ini juga menjadi catatan kami bahwa ketika di awal tahun, awal penyebaran virus dari awal Januari sampai dengan April, transaksi digital itu kurang lebih naik, ada di beberapa sektor, mungkin di kuliner ada kenaikan kurang lebih 400%, pun demikian di yang lain-lainnya mungkin. Dan saya kira ini menjadi, bagi kami menjadi selain jadi tidak hanya wabah, tidak hanya pandemi, tapi menjadi hikmah juga. Menjadi satu pelajaran bagi pelaku-pelaku UMKM. Dan saya yakin nanti ke depan tidak ada virus, digital marketing menjadi satu keharusan. Kalau enggak, ya tentu pelaku-pelaku UMKM tidak akan bisa bertahan, tidak bisa bersaing dengan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya yang sudah menjalankan digital marketing. Hanya memang tidak semua pelaku UMKM memahami ini, dan juga SDM dari masing-masing UMKM juga berbeda. Tentu kami juga butuh effort juga untuk meyakinkan dan beri pelatihan pada pelaku-pelaku UMKM tadi. Lanjut mungkin Mbak. Nah ini juga mungkin catatan kecil saja, kami sampaikan bahwa bencana ini tidak hanya wabah ini tidak hanya bencana tapi berkah juga. Ya ini karena pelaku UMKM dipaksa untuk menyadari bahwa ke depan tidak ada wabah, digital marketing menjadi keharusan, dan memang orang hari ini ya secara perilaku berubah menjadi sangat manja mungkin untuk belanja. Dan selain itu ya mungkin dengan kejadian COVID ini, apalagi setelah pemberlakuan PSBB hari ini PPKM, di mana aktivitas masyarakat dibatasi, terus yang lainnya dibatasi. Salah satu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan media online tadi. Nah, saya kira ini jadi momentum yang bagus mungkin, dan meyakinkan pelaku-pelaku UMKM bahwa online menjadi satu keharusan. Tidak boleh tidak, dan suka tidak suka, ke depan ini menjadi satu keharusan, dan ya ini memang sudah berjalan, jadi tidak bisa ditinggalkan. Baik, lanjut Mbak. Lanjut. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Lanjut Mbak. Baik, ya tadi mungkin kurang lebih sampaikan kondisi UMKM dan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dan ke depan ini menjadi alasan penting kenapa teman-teman UMKM harus menjalankan usahanya secara digital. Ini beberapa alasan, dan memang ada beberapa pendapat juga mungkin yang kurang lebih sebetulnya sama pendapatnya. Kenapa ke depan hari ini dan ke depan pelaku-pelaku UMKM harus menjalankan usaha secara digital. Dan saya kira tidak hanya usahanya, tapi lebih ke semua prosesnya juga harus melalui digital. Contoh mungkin untuk pencatatan keuangannya, terus yang lainnya. Yang paling penting adalah promosi dan pemasarannya. Kenapa begitu? Ini karena lebih ada sekian alasan yang mengharuskan pelaku-pelaku UMKM menjalankan usaha secara digital. Pertama, ya jangkauan pasarnya lebih luas. Jasa Karya hari ini dengan digital marketing tidak ada batas ruang dan waktu orang untuk berbelanja, bisa kapan saja, bisa dari mana saja. Dan tentu berbeda dengan, walaupun memang tidak mesti juga pelaku-pelaku UMKM meninggalkan usahanya yang offline. Memang ada beberapa pelaku konsumen yang masih senang belanja
offline, tapi untuk mengembangkan usaha saya kira jangkauannya lebih luas, yaitu karena digital marketing tidak terbatas ruang dan waktu. Yang selanjutnya ya meminimalisir kehilangan market, yaitu kembali bahwa selera konsumen juga dengan tadi fasilitas, dengan kemajuan teknologi, saya kira semua konsumen sudah memegang HP. Pelaku UMKM juga harus menyesuaikan dengan keinginan pasar juga. Ya kalau pelaku UMKM tidak mengikuti ini, saya kira ya konsekuensinya akan ditinggalkan oleh konsumen atau pasar. Jadi ini bagian dari adaptasi pelaku UMKM agar mengikuti keinginan dari dari konsumen atau dari pasar. Karena kecenderungan pengguna yang mulai nyaman dengan ekosistem digital, mulai dari ya semua, saya kira dari transportasi online, dari belanja makan minum, semua sudah hari ini belanja ya cenderung belanjanya belanja online, harganya sama. Saya kira belanja di offline dan di online harganya sama, tapi tentu karena belanja online lebih praktis, saya kira saya lebih senang belanja online. Dan di online saya kira banyak pilihan, makanya menjadi strategi mungkin bagi pelaku UMKM ketika memasarkan produknya di online, maka juga penyajiannya juga harus semenarik mungkin. Contoh mungkin bagaimana tampilan di online tadi, karena cenderung pelaku pasar atau konsumen melihatnya ya mana yang paling berkesan. Ya, saya kira pandangan pertama yang paling menarik yang akan dimenarik. Walaupun memang secara harga, secara jenis barang sama, tapi ketika pandangan tampilannya lebih menarik, maka mungkin itu akan dipilih. Jadi banyak variabel juga, banyak hal juga harus dipenuhi. Jadi harus ditambah juga mungkin keahlian pelaku UMKM ketika memasarkan produknya di digital marketing. Yang selanjutnya tadi disampaikan bahwa pengguna internet ya hari ini semakin tinggi, ya tentu dampaknya juga ke belanjanya juga. Jadi saya kira ini selain tantangan juga peluang bagi pelaku UMKM. Yang selanjutnya pelaku UMKM menjadi lebih profesional ya dengan digital marketing. Saya kira persaingannya akan lebih ketat, lebih tinggi lagi. Jadi ini secara tidak langsung menuntut pelaku UMKM akan lebih inovatif, saya kira, dan dituntut untuk berkreativitas bagaimana agar produknya dipilih oleh konsumen. Nah, ini juga menjadi butuh tambahan ilmu untuk pelaku UMKM bisa bersaing dengan pelaku UMKM lainnya mungkin dengan produk yang sama. Nah, ini butuh keahlian tambahan, saya kira. Jadi UMKM tidak hanya berpotensi meraup untung lebih banyak dari pelanggan, tapi juga mulai memasuki babak persaingan baru di ranah digital marketing ini. Walaupun masih menyandang status UMKM, ya bisnis harus mendapatkan nilai lebih dari pelanggan. Saya kira ini juga ya butuh inovasi untuk pelaku UMKM agar bisa bertahan dengan saingan yang begitu ketat, karena ya saingnya tentu tidak hanya di skup lokal, tapi nasional bahkan internasional juga. Maka ini juga mungkin selain peluang baru juga tantangannya luar biasa. Jadi butuh tetap meningkatkan profesionalisme usahanya. Yang lainnya saya kira ya pertumbuhan biaya pemasaran lebih bisa diatur. Saya kira justru dengan digital marketing, pelaku UMKM bisa menghemat mungkin di beberapa sisi. Contoh mungkin dengan digital marketing tidak mesti butuh tempat yang luas, atau mungkin tidak tempat yang, kalau beda dengan usaha yang konvensional yang offline, tentu lokasi menjadi hal yang sangat dipertimbangkan.
agar usahanya maju. Nah, untuk digital marketing saya kira ini tidak menjadi hal yang penting, bukan tidak penting tapi tidak terlalu menentukan mungkin, karena ya yang paling penting kan produknya, bagaimana menyajikannya, menyajikan tampilan di fasilitas digital tadi, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, yang ketujuh saya kira pertumbuhannya lebih cepat. Saya kira ini alasan yang terakhir mungkin menjadi dasar bagi pelaku UMKM agar faktor pengembangan yang lebih cepat. Kecepatan penyebaran informasi itu saat ini memang menjadi kunci utama dalam setiap bisnis digital. Dengan memanfaatkan platform yang digital secara maksimal, maka jumlah orang yang melihat produk Anda dipastikan akan lebih banyak dan lebih beragam. Maka dengan demikian mungkin akan lebih banyak lagi omset dan konsumennya saya kira. Jadi ini beberapa alasan kenapa pelaku-pelaku UMKM harus menjalankan usahanya secara digital, dan ya pandemi ini menjadi momentum yang bagus saya kira, mendorong memaksa pelaku-pelaku UMKM menjadi pelaku UMKM yang akan digital marketing. Saya kira ini kurang lebih kondisi UMKM hari ini, dan memang kami mungkin dari sisi pemerintah mendorong terus agar pelaku-pelaku UMKM ini berkembang, dan salah satu usahanya adalah UMKM go digital. Karena kalau tidak, ya tadi yang sampaikan di awal bahwa teman-teman UMKM tidak akan bisa bertahan bahkan bersaing seandainya tidak melaksanakan digital marketing. Selanjutnya bicara pengalaman hari ini, mungkin tadi dengan di awal tadi sampaikan bahwa transaksi online melonjak kurang lebih 400% di awal pandemi, termasuk juga tadi perubahan perilaku setelah PSBB, karena terbatasnya interaksi antara pelaku UMKM dan pasar, tentu butuh fasilitas untuk menjembatani ini, dan digital marketing menjadi salah satu fasilitasnya. Dan ini mungkin yang saya kira butuh usaha lebih dari kami di Dinas Koperasi untuk memberikan motivasi dan meyakinkan bahwa digital marketing menjadi satu keharusan. Karena memang beberapa pelaku UMKM mungkin di awal sebelum pandemi masih cukup, hanya contoh mungkin begini, dia hanya berjualan, dapat untung, dapat lebih, bisa makan. Itu mungkin yang salah dalam semangat UMKM yang ada hari ini. Sebagian besar mungkin tidak punya mimpi, tidak punya harapan mau jadi apa ke depan usahanya. Nah, ini bagian dari memotivasi pelaku-pelaku UMKM. Dan saya kira teman-teman mahasiswa, ya terima kasih hari ini sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan Setu menjadi lokus untuk KKM. Saya kira pilihan tepat karena di Setu ini banyak pelaku-pelaku UMKM yang kreatif. Ada beberapa kampung pelaku usaha yang saya kira menjadi destinasi bagi kami, menjadi daerah binaan, dan ya pelaku-pelakunya atau warganya sangat kreatif saya kira, dan tidak terkecuali juga mereka juga sebagian sudah menjalankan digital marketing. Saya kira ini menjadi contoh mungkin buat pelaku-pelaku UMKM lainnya. Jadi itu mungkin kurang lebih. Jadi kenapa pelaku-pelaku UMKM hari ini harus menjalankan usahanya dengan digital, selain kondisi hari ini, ke depan saya kira konsumen akan lebih dimanjakan lagi dengan teknologi, maka ya UMKM juga harus beradaptasi dengan kondisi tadi. Jadi kalau tidak mengikuti kemajuan zaman, ya siap-siap tidak bisa baik dengan pelaku-pelaku UMKM lainnya. Itu mungkin barangkali secara singkat mungkin alasan kenapa UMKM harus go digital, terus juga
kondisi UMKM hari ini yang ya hanya dari sekian banyak pelaku UMKM hanya sebagian kecil yang sudah melaksanakan go digital dengan berbagai macam alasannya, dan pandemi hari ini menjadi momentum memaksa pelaku UMKM ya tadi dengan di awal bahwa terbukti hanya pelaku UMKM yang sudah menjalankan digital yang bisa bertahan, bahkan omsetnya naik sekian kali lipat dari usahanya di masa-masa normal. Jadi saya kira ini menjadi momentum yang tepat mungkin untuk memaksa pelaku UMKM melaksanakan usahanya secara digital. Baik, itu mungkin Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang bisa saya sampaikan mungkin secara singkat alasan kenapa UMKM digital. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden Deni SEMM. Telah selesai pemaparan materi webinar kewirausahaan kali ini yang sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang peluang berwirausaha. Nah, rangkaian acara selanjutnya yaitu ada pemaparan dari sponsor webinar kali ini, yaitu Ines Cosmetics. Peserta webinar yang saya hormati, selamat menyaksikan. Kulit kusam, nggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit, dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Kulit kusam, nggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit, dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Kulit kusam, nggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit, dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Kulit kusam, nggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit, dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Baik, kepada Ines Cosmetics, disilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menghadiri acara di forum webinar pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan ruangnya kepada kami tim Ines Cosmetics untuk mensponsori acara di forum webinar ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu Pak Deden Deni SEMM, yang mungkin udah hadir di forum webinar ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para
peserta yang udah hadir di forum webinar ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak. Nama saya Desi, saya tim promosi Ines Kosmetik untuk Kota Jambi. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang Ines ya Kak. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kosmetik asli Indonesia yang berdiri pada tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Nah, Ines Kosmetik terdiri dari produk skincare, body care, dan make up. Ines Kosmetik sudah memiliki sertifikat halal ya Kak dari Majelis Ulama Indonesia dan sudah terdaftar di Balai POM Indonesia. Nah, untuk kakak-kakaknya jadi nggak perlu khawatir lagi untuk menggunakan produk Ines Kosmetik karena produk Ines Kosmetik juga sudah diuji secara klinis dan dermatologi yang mana aman dari bahan merkuri dan hidrokinon. Nah, Ines Kosmetik juga bukan untuk wanita aja tapi bisa juga untuk pria ya Kak, seperti produknya facial wash, body butter, body lotion, dan parfum. Nah, baru-baru ini Ines Kosmetik meluncurkan produk terbarunya yaitu exfoliating lotion, yang mana exfoliating lotion ini mengandung AHA, allantoin, dan wheat hazel extract yang fungsinya bisa membantu mencerahkan kulit wajah. Selain itu bisa juga membantu memudarkan plek hitam atau plek bekas jerawat, meremajakan kulit, mengangkat sel kulit mati, dan mengecilkan pori-pori. Nah, jika kakak-kakak di forum webinar ini berminat dengan produk Ines atau produk exfoliating lotion, kita lagi ada promo ya Kak, untuk exfoliating lotionnya kita diskon 20% dan untuk Ines Kosmetik lainnya diskon 10%. Nah, untuk pembelanjaan minimal 125.000 itu kita ada gratis ongkir sebesar 20.000. Nah, selain dengan saya, kakak-kakak juga bisa nih download aplikasi My Ines di aplikasi Play Store, di sana lengkap dengan produk dan harganya juga. Pembeliannya juga bisa melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, atau Blibli, atau di toko-toko kosmetik di toko-toko kosmetik di daerah kakak-kakak masing-masing. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya Kak. Semoga acara forum webinar ini berjalan dengan lancar dan nanti yang disampaikan oleh Pak Deden Denny bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ines Kosmetik. Itu tadi sedikit cuplikan ya dari Ines Kosmetik sebagai sponsor acara ini. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab bagi peserta webinar. Yang ingin bertanya disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan tadi sudah masuk juga pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Ini sudah dipilih oleh panitia. Akan saya bacakan. Baik, pertanyaan pertama dari Kamarul, asal instansi dari Unimus Aceh. Pertanyaannya, menurut Pak Deden, bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang kewirausahaan atau entrepreneur ini di era industri 4.0, menyongsong 5.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang sebagai modal peningkatan ekonomi Indonesia ke depannya. Baik, kepada Bapak Deden disilahkan. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Kamaru ya, asal Aceh. Bagaimana generasi milenial atau mahasiswa bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang perusahaan. Jadi hari ini mungkin adik-adik ya, UMKM ini bagian dari sektor ekonomi kreatif ya, dan dari sekian banyak sektor ekonomi kreatif yaitu ada kurang lebih 17 subsektornya, dan hari yang dominan hanya mungkin kurang lebih ada sekian, ada kuliner, fashion, craft, ya, yang lainnya relatif kurang begitu populer mungkin. Padahal potensinya luar biasa, bahkan segmennya juga bisa dikatakan anak-anak muda. Ya ke depan tentu teman-teman perlu dalam konteks Revolusi 4.0 dan nanti ke depan mungkin 5.0, saya kira ya teknologi menjadi satu kewajiban, satu keharusan, tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya kira adik-adik mahasiswa di
17 subsektor ekonomi kreatif yang sebetulnya sangat berpotensi, tapi relatif kurang bukan nggak diminati, saya kira kurang begitu di publish sebetulnya. Nah, kami di sini juga tentu di Dinas Koperasi, Pak, di Tangsel khususnya juga tadi sampaikan bahwa menjadi usaha menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau dulu mungkin kan wirausaha itu lebih ke jiwanya ya, jiwanya UMKM usaha bisa jadi UMKM, tapi tidak semua UMKM memiliki wirausaha, memiliki jiwa usaha. Maka kami juga mendorong anak-anak muda menjadi wirausaha. Contoh kayak begini mungkin nanti ke depan kami mengharuskan misalnya kampus, sekolah mengirimkan anak-anaknya menjadi wirausaha, menjadi kurikulum khusus, mungkin ada mata pelajaran khusus menjadi kewajiban bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar tadi. Kembali bahwa tadi dari 17 subsektor ekonomi kreatif hanya sebagian yang populer. Nah, yang lain-lainnya saya kira yang tepat sekali dengan anak-anak muda. Tentu bagian di dalamnya ada kayak desain grafis, teater juga, musik juga. Nah, termasuk juga mungkin hari ini banyak YouTuber muda yang omsetnya saya kira luar biasa, mungkin pendapatnya luar biasa. Dan kecil sekali orang yang menjalankan kreativitas saya ini. Nah, saya kira juga bagian dari kreativitas dan inovasi, bagaimana menemukan peluang usaha yang relatif orang lain mungkin tidak menyadari bahwa hal itu menjadi potensi besar untuk mendapatkan penghasilan. Nah, saya kira ke depan teman-teman mahasiswa yang hari ini saya kira punya jiwa wirausaha ya harus betul-betul kreatif dan inovatif, mencari peluang kebutuhan pasar dan peluang-peluang sektor yang memang mungkin orang tidak menyadari bahwa itu punya potensi, tapi kita tentu harus ya itu tadi harus kreatif mendapatkan peluang-peluang yang orang lain tidak tahu, saya kira. Ya contoh mungkin tadi dari sekian banyak subsektor ekonomi kreatif hanya sebagian kecil yang dijalani oleh pelaku-pelaku UMKM karena ya mungkin dianggap populer, padahal yang lain juga yang sektor lainnya yang relatif tidak dikenal, padahal punya potensi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya kira bagian dari daya kreativitas kita dan bagaimana kita berinovasi untuk menjalankan usaha tadi, saya kira. Jadi bisa ke atas mungkin, Mbak, yang pertanyaan keduanya tadi. Halo, Mbak, bisa dinaik slide-nya. Untuk PDD mungkin tadi pertanyaan dari penanya yang pertama. Yang pertanyaan keduanya boleh tolong ke atasin. Ya. Ya, saya kira kurang lebih kalau bicara tantangan dan strategi yang harus dilakukan, tadi disampaikan bahwa ada beberapa alasan kenapa kita harus beradaptasi dengan teknologi, dan teknologi saya kira dinamis sekali, maka kita juga tentu harus bergeraknya juga harus betul-betul dinamis mengikuti kemajuan zaman. Dan dengan kemajuan zaman tentu juga dengan kemajuan teknologi dampaknya bahwa nanti ada perubahan perilaku konsumen. Contoh mungkin dengan revolusi 4.0 ini ada perubahan perilaku konsumen yang cenderung lebih senang belanja secara online,
Nah, tentu juga mungkin di berikutnya juga akan diikuti dengan perubahan perilaku konsumen. Maka mungkin kita harus mengamati juga apa dampak dari teknologi kepada pelaku-pelaku dampak kemajuan teknologi kepada pasar, pada konsumen, saya kira khususnya. Jadi saya kira ini adik-adik mahasiswa yang masih punya yang semangatnya luar biasa, harus betul-betul kreatif, inovatif, dan tentu adaptif dengan kondisi hari ini. Dan saya kira ini pandemi ini menjadi catatan khusus, menjadi momentum tepat bagaimana ya ini kita kan nggak tahu, kayak kemarin mungkin ketika revolusi 4.0, sebagian orang masih santai, masih mengira bahwa secara usaha, secara offline masih bisa berjalan, masih bisa menghasilkan. Tapi ketika tiba-tiba wabah ini ada, ya orang tidak bisa berusaha sama sekali, bahkan mungkin tidak bisa bangkrut sama sekali karena tidak bisa berusaha. Nah, orang-orang yang sudah menangkap peluang ke depan dengan menjalankan usaha secara digital, mereka lebih siap, lebih bertahan, dan bahkan mungkin sebagian ada yang diuntungkan dengan pandemi ini. Nah, mungkin ke depan juga dengan kemajuan teknologi, saya kira ada dampak, ada perubahan perilaku kepada pelaku-pelaku, kepada pasar atau kepada konsumen. Saya kira ini mungkin yang harus diamati dan dicermati, bagaimana perubahan perilaku pasar, efek dari kemajuan teknologi. Saya kira itu mungkin kurang lebih jawabannya, Pak. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Bapak Deden. Selanjutnya ada penanya yang kedua dari Iwayan Sapta dari Instansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Bagaimana para pelaku UMKM dalam mengatur strategi bisnis yang mereka jalani, di mana di era sekarang ini sudah digital dan dalam masa pandemi ini semua serba online. Bagaimana dengan para pelaku UMKM yang ketinggalan teknologi? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang pemerintah yang memperpanjang masa PPKM darurat, di mana para pedagang atau penjual mengalami banyak keluhan? Pertanyaan saya, bagaimana cara pedagang atau penjual agar omset pendapatannya tidak menurun drastis atau tetap konsisten? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya, saya kira tidak ada istilah ketinggalan teknologi ya, Mbak. Kita harus mengejar, justru mungkin ya kalau bahasanya ketinggalan ya, saya kira tadi sudah sampaikan di awal juga, kenapa kita harus mengikuti kemajuan zaman, kita harus mengikuti perilaku konsumen. Jadi digital itu bukan keniscayaan, saya kira ini berjalan dari sebelum pandemi. Jadi mau tidak mau, ya pelaku UMKM harus mengikuti kemajuan zaman. Tidak boleh ketinggalan mungkin. Kalau mau bertahan, kalau mau bisnis tetap berjalan, mau maju, ya kita harus mengikuti kemajuan zaman. Saya kira salah satunya dengan digital marketing tadi. Karena yang tuntutan pasarnya begini, kondisinya begini tuntutan pasarnya. Jadi bagaimana dengan pelaku dia ketinggalan teknologi? Saya kira gini, contoh mungkin pelaku UMKM kan tidak ada beberapa hal mungkin yang menjadi permasalahan pelaku UMKM. Contoh mungkin tadi ada 3 hal sebetulnya secara umum pelaku UMKM itu permasalahannya, itu masalah pembiayaan, masalah SDM, dan masalah marketing. Ada pelaku UMKM yang bisa memproduksi barang, tapi tidak punya keahlian untuk menjual barang tadi, untuk memasarkan juga barang tadi. Nah, maka solusinya adalah ya belajar untuk menjual barang tadi. Ya, saya kira hari ini dinas pemerintah juga memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya selaku pelaku UMKM. Ya, tinggal sejauh mana juga di pelaku UMKM punya keinginan, punya motivasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Contoh mungkin di Undang-Undang Cipta Kerja di PP 11 2001 juga fasilitas pemerintah kurang gimana begitu maksimal ya, memberi kemudahan kepada pelaku UMKM dari berbagai hal saya kira. Tapi kembali lagi pada pelaku UMKM-nya. Pelaku UMKM-nya siap nggak dengan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah tadi. Jadi ya UMKM juga butuh motivasi juga. Contoh gini mungkin, saya kadang-kadang juga
salut juga ya, mungkin pedagang kaki lima yang di pasar, yang di pinggir jalan itu, yang dia jualan kucing-kucingan dengan mohon maaf menggambungkan terampil mungkin, tapi ya semangatnya, satu sisi semangatnya luar biasa untuk menjalankan usaha. Nah, UMKM juga sama juga, dan saya kira tidak hanya di UMKM, di semua sektor juga tantangan itu ada. Tapi intinya ya sejauh mana pelaku-pelaku UMKM atau pelaku-pelaku yang lain juga menangkap tantangan ini. Jadi saya kira untuk bicara dengan teknologi, saya kira fasilitas hari ini luar biasa, fasilitas pemerintah juga luar biasa untuk bagaimana pelaku-pelaku UMKM meningkatkan kapasitasnya. Terus juga saya kira di pelaku-pelaku UMKM biasanya ada beberapa komunitas yang bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku UMKM. Dan saya kira UMKM ini malah justru, kalau pengalaman di tempat kami, ada beberapa komunitas UMKM yang mereka aktif juga membantu kami di dinas dalam rangka meningkatkan SDM UMKM, bagaimana meningkatkan itu tadi salah satu contohnya, mengedukasi pelaku UMKM agar melek IT, menjalankan usahanya dengan digital. Jadi tinggal sejauh mana pelaku UMKM ini punya keinginan, punya motivasi untuk tetap bisa berusaha, bisa maju, dan ya adaptasi dengan kondisi yang ada, saya kira. Jadi tidak ada istilah ketinggalan, saya kira. Ini juga mungkin kegiatan hari ini juga bentuk untuk meyakinkan pelaku UMKM bahwa digitalisasi menjadi satu keharusan, bukan keniscayaan lagi, tapi keharusan, karena ini sudah berjalan, sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum pandemi ini. Jadi ya kalau ingin bertahan ya tidak boleh ketinggalan sama teknologi, saya kira harus mengikuti kemajuan teknologi. Baik, yang kedua mungkin bagaimana tentang PPKM, ya ini saya kira ya kondisi hari ini tentu kita juga mengakui semuanya prihatin. Kemarin mungkin setelah PSBB ya kurang lebih 3 bulan pelaku-pelaku UMKM sudah mulai bangkit lagi dari keterpurukannya mungkin, dan karena pelaku UMKM ini isinya orang-orang yang kreatif, jadi cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya hari ini begitu mau bangkit ini sudah tertekan lagi dengan PPKM. Tapi saya kira kan ini juga dalam kondisi ini ya kita semua harus berkorban juga mungkin. Ya, pemerintah juga satu sisi tetap agar ekonomi jalan, tapi sisi lain juga kesehatan juga menjadi penting juga, saya kira. Apalagi dengan kasus hari ini yang sangat memprihatinkan, mungkin Bapak Ibu sekalian, semuanya bisa dilihat mungkin bagaimana angka kasus baru, angka kematian, bagaimana rumah sakit hari ini begitu penuh, tidak bisa melayani pasien. Nah, tentu kita semua juga harus memahami ini, memaklumi ini, dan ya semua harus berkorban, saya kira. Dan ya mudah-mudahan doa kita mudah-mudahan ini cepat berlalu. Tapi ya saya kira pemerintah tidak bisa jalan sendirian, butuh dukungan juga dari masyarakat, dari teman-teman pelaku UMKM, karena sebetulnya dalam kasus pandemi ini yang menjadi ujung tombaknya adalah masyarakat, jadi bukan orang kesehatan, tapi masyarakat. Bagaimana masyarakat sedisiplin mungkin mentaati 5M tadi, karena orang kesehatan itu bagiannya di hilir aja di rumah sakit, dan ini tentu tentu ini menjadi bagaimana di penanganan kesehatan di hilir di rumah sakit itu tergantung sejauh mana disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ya kembali mungkin tadi bagaimana pedagang penjual agar omsetnya pendapatannya tidak menurun. Saya kira dengan kondisi hari ini ya sudah bertahan aja sudah luar biasa, saya kira. Jadi kalau pun ada penurunan ya tentu sangat masuk akal, karena memang kondisinya begini, aktivitasnya dibatasi, operasionalnya dibatasi, interaksi juga dibatasi, tentu pasti saya yakin ada dampaknya, omsetnya akan turun. Tapi minimal ini kan kita sedang berusaha semuanya, dan saya kira kembali lagi bahwa ya tentu salah satu usahanya yaitu tadi dengan
digital marketing, Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan tadi dibatasi masyarakat tidak boleh makan di tempat, kalaupun hari ini agak dilonggarkan boleh makan di tempat hanya 20 menit dan kapasitasnya hanya 3 orang, ya tentu ini jangan menjadi tidak nyaman. Dan saya kira ya tidak satu-satunya ya kembali dengan tema hari ini saya kira tepat bahwa pelaku-pelaku UMKM sudah harus menjalankan usahanya dengan digital marketing. Saya aja mungkin hari ini ya agak khawatir juga kalau makan di tempat umum, walaupun saya kira dengan prokes yang ketat, tapi kekhawatiran itu tetap ada. Maka solusinya adalah ya belanja dengan online, makan di rumah mungkin, dan saya kira terus juga penjualnya juga meyakinkan konsumen bahwa barang yang dia jual betul-betul aman, betul-betul safe. Ya saya kira dengan contoh mungkin dengan kemasan yang meyakinkan bahwa dengan meyakinkan bahwa barang atau makanan yang dia jual itu betul-betul terproteksi dari virus COVID-19. Selain itu mungkin kalau ditambah dengan sertifikat halalnya, saya kira akan lebih nilai jualnya lebih tinggi lagi. Contoh hari ini kan kalau saya disajikan makanan yang sama, harga yang sama, kemasan sama, tapi yang satu sisi yang satu barang tidak punya sertifikat halal, yang satu halal, walaupun barangnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, saya akan memilih yang halal. Karena saya punya keyakinan bahwa barang tersebut dari mulai proses sampai pengemasan sampai dijual, prosesnya aman gitu. Saya kira itu mungkin kiat-kiat bagaimana agar minimal kita tetap bisa bertahan berusaha di masa PPKM ini. Itu tadi dengan karena memang ada perubahan perilaku masyarakat. Ya kalau hari ini saya belanja makanan di tempat di luar, kalau makanannya misalnya tidak ditutup, ya tentu kita tidak akan membeli itu. Nah, jadi hari ini ada tambahan variabel ketika teman-teman pelaku UMKM akan menjual produknya di tempatnya, tentu harus meyakinkan konsumen bahwa barang yang dijual itu betul-betul aman, betul-betul terlindungi dari virus COVID-19, dan juga prosesnya juga sehat. Dan tidak lupa juga teman-teman yang menjualnya juga harus mentaati prokes juga. Ini akan meyakinkan konsumen saya kira dengan keamanan atau meyakinkan konsumen bahwa barang yang akan dibeli itu betul-betul aman dan sehat. Saya kira itu mungkin ya Mbak, kurang lebih jawabannya untuk yang pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Alifian Muhammad, instansi dari UHAMKA. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemerintah Tangerang Selatan dalam memberdayakan UMKM yang belum beradaptasi dengan digitalisasi saat ini? Terlebih di masa pandemi yang saat ini banyak konsumen yang beralih ke online shopping, Pak. Silakan Bapak. Ya kembali bahwa saya kira tadi disampaikan bahwa pandemi ini menjadi berkah juga sebelum bagi kami, memaksa pelaku-pelaku UMKM untuk bertransformasi ke digital marketing. Dan terbukti memang begitu pandemi ini terjadi, yang bertahan hanya yang sudah menjalankan digital online ini menjadi trigger buat pelaku-pelaku UMKM lainnya untuk beralih pada digital marketing. Nah, memang terbukti di awal mungkin di sekitar bulan-bulan 3 bulan setelah puncak pandemi, mungkin bulan-bulan awal pandemi bulan April, di 3 bulan kemudian banyak pelaku-pelaku UMKM yang minta pelatihan untuk bagaimana melaksanakan menjalankan digital marketing. Saya kira juga kami tentu memfasilitasi ini, dan kebetulan di kami di dinas di Tangsel khususnya kami terbantu dengan adanya beberapa komunitas, ada kurang lebih 40 komunitas dari 60.000 pelaku UMKM. Nah, tentu mereka juga membantu mengedukasi anggota komunitasnya. Dan kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, dengan pihak-pihak yang lain. Dan sebetulnya banyak sekali yang peduli kepada pelaku-pelaku UMKM tadi. Kembali pelaku UMKM-nya siap tidak untuk mendapatkan fasilitas tadi. Jadi kami di Tangsel tentu terbantu dengan beberapa komunitas yang ikut membantu memberikan pendampingan pada pelaku UMKM. Terus juga beberapa perguruan tinggi juga menjalankan kerjasama juga dengan kami dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan pendampingan, memberikan
peningkatan kapasitas pelaku-pelaku UMKM, dan untuk kami juga mendorong tidak hanya ke masyarakat justru mungkin, tapi ke dalam juga ke pemerintah supaya memanfaatkan produk-produk UMKM, yang membeli produk-produk UMKM. Nah, itu mungkin upaya kami di masa pandemi ini. Dan kembali bahwa memang betul, jadi pandemi ini ya memaksa pelaku UMKM untuk beralih ke digital, dan saya kira hari ini semua pelaku UMKM sudah menyadari itu, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum yang bagus mungkin untuk tadi UMKM bertransformasi ke digital marketing, dan ini terbukti memang setelah pandemi awal banyak pelaku-pelaku UMKM yang minta dilatih untuk bagaimana berjualan secara digital. Jadi program kami masih berjalan, sudah, sedang, dan akan terus berjalan, memberikan pelatihan, memberikan pendampingan kepada pelaku-pelaku UMKM agar mereka IT dengan menjalankan usaha secara digital. Itu mungkin jawabannya. Mungkin Mbak dari mana? Dari Alipian Muhammad dari UHAMKA ya. Masih ada, Mbak? Baik, masih ada Pak. Satu lagi pertanyaan dari Andini Rohmah dari Cirebon. Pertanyaannya, upaya peningkatan UMKM melalui media digital tentu dapat memperluas pasar dan mempermudah komunikasi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari, seperti adanya penipuan dan pemalsuan informasi dalam produk UMKM. Pertanyaannya, sebelum memutuskan mendigitalisasikan UMKM, apa yang perlu kita pahami serta etika apa yang harus dijalankan agar calon konsumen tertarik dengan produk yang kita tawarkan? Silakan, Bapak. Iya, Mbak, tentu jualan dimanapun ya, tidak hanya di online, juga etika berjualan menjadi hal yang penting ya untuk menjaga konsumen. Jadi mungkin hari ini banyak yang memanfaatkan digital marketing untuk kepentingan yang tidak jelas, saya kira. Nah, tentu ini juga menjadi ya itu kembali bahwa saya kira semua fasilitas juga ada tantangannya ya, Mbak. Tentu agar kita bisa perform di media digital online, saya kira ya kembali tadi bagaimana ya, pertama tadi mungkin untuk kesan pertama itu bagaimana yang Mbak tampilkan, produk yang Mbak tampilkan menarik konsumen. Ya, saya kira di awal tadi saya sampaikan bahwa kesan pertama menjadi hal yang penting, menarik konsumen, terutama dari bagaimana menampilkan produknya. Ya tentu apa yang tampilkan juga sesuai dengan kualitas yang dengan kualitas aslinya, saya kira. Dan kalau itu sudah didapatkan, saya kira konsumen akan fanatik terhadap barang yang ibu produksi. Jadi saya pribadi kan kalau belanja di online, tentu dari sekian banyak barang dengan harga yang sama, jenis yang sama, ya kalau mudah-mudahan kualitas sama, tentu akan memilih barang yang tampilannya secara visual bagus, saya kira ya, secara bagus. Dan kalau kita sudah beli, ternyata kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan, tentu orang akan menjadi fanatik terhadap barang tadi. Maka ini yang harus dipertimbangkan. Dan ini juga tentu tidak mudah tentu menyajikan produk seperti itu. Kita juga butuh kemampuan, butuh keahlian untuk membranding produk tadi, bagaimana menyajikan, bagaimana mengambil gambar agar orang tertarik belanja barang tersebut. Nah, ini juga tentu butuh kemampuan, butuh keahlian untuk menyajikan itu. Sebelum memutuskan apa yang perlu kita pahami,
Ya, etikanya tadi, Mbak, bahwa yang disajikan harus sesuai dengan yang apa yang ditampilkan harus sesuai dengan yang disajikan. Saya kira kalau kita niatnya berusaha, tentu kita akan menjual apa adanya, tidak membohongi konsumen. Saya kira karena kalau membohongi konsumen ya udah selesai, stop, nggak akan di lagi, saya kira. Dan saya kira terus ya kita memilih kalau seandainya kita mau bergabung ke marketplace juga, di sana juga saya kira ada aturan yang yang ketat juga, dan saya kira orang bisa komplain juga kalau kita gabung ke satu marketplace kalau seandainya barang yang dia beli tidak sesuai dengan yang dia tampilkan, tentu yang rugi adalah penjual juga. Jadi tetap saya kira etika ya tetap harus tidak ada perbedaan antara jualan online sama jualan offline, karena kalau kita sekali curang ya kita akan kehilangan konsumen. Gitu. Jadi yang jelas bahwa Ibu Andini mungkin ada beberapa strategi, yaitu tadi pertama ya tentu bikin konsumen tertarik mungkin kepada produk yang Ibu beli, karena di digital orang akan mudah sekali mencari barang yang sama dan tentu harga juga variatif. Tapi seandainya kalau saya pribadi kalau beli walaupun beda harganya lebih mahal, tapi kalau tampilannya memberi kesan, saya kira kan membeli barang yang agak mahal tadi. Terlebih kalau kualitasnya sesuai dengan yang kami inginkan. Dan saya kira belanja berikutnya orang akan menjadi fanatik, akan mencari barang yang sudah dibeli tadi. Itu mungkin Mbak jawabannya, Mbak ya. Masih ada, Mbak? Baik, terima kasih kepada Bapak Deden atas jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan 14.50 dan sudah selesai gitu sesi tanya jawabnya. Jadi dicukupkan. Nah, bagi teman-teman peserta tadi yang sudah bertanya dan pertanyaannya dijawab oleh narasumber, berhak mendapatkan goodie bag dari Ines Kosmetik dan sebagai sponsor kita kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi panitia. Baik, tidak terasa acara webinar kali ini telah selesai. Mungkin dari Bapak Deden Deni SEMM ada yang ingin disampaikan untuk peserta webinar kali ini sebagai penutup. Baik, terima kasih. Jadi ini mungkin senang yang hadir adalah teman-teman mahasiswa yang sebenarnya momentumnya tepat nih, Mbak. Jadi yang bersambut bahwa hari ini pemerintah sedang mendorong wirausaha muda baru, dan kalau dulu pengampunya hanya Kementerian Koperasi dan UMKM, hari ini semua lembaga dan kementerian memiliki kewajiban untuk melahirkan wirausaha baru. Dan harapannya mudah-mudahan teman-teman yang hari ini bergabung di webinar ini, khususnya umumnya teman-teman mahasiswa di Untirta, mereka punya jiwa wirausaha yang tadi disampaikan bahwa angka di kita hanya 3 sekian persen, jauh dari Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan hari ini sering banyaknya kegiatan semacam ini, saya kira mendorong teman-teman anak-anak muda, mahasiswa khususnya memiliki jiwa wirausaha. Ini mungkin yang diharapkan pemerintah. Jadi ke depan mungkin tidak ada istilah lagi teman-teman ketika selesai kuliah mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja dan bahkan mungkin membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Saya kira jadi ini momentum yang tepat. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini, khususnya umumnya di kampus Untirta, menjadi wirausaha dan membantu pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja. Itu mungkin harapan saya di Dinas Koperasi dan UMKM Tangsel khususnya, Mbak. Dan terima kasih atas kegiatan ini, dan terima kasih juga sudah menjadikan Setu menjadi lokus KKM. Mudah-mudahan kegiatan teman-teman mahasiswa di Setu memberikan kontribusi kepada pelaku-pelaku UMKM khususnya dan umumnya kepada warga masyarakat Kelurahan Setu. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden Deni SEMM sebagai narasumber kita kali ini dalam webinar kewirausahaan. Nah, bagi teman-teman tadi yang memang untuk presensi, silakan dicek lagi di kolom chat untuk presensi terbaru karena tadi ada kesalahan ya.
Baik, sedikit simpulan yang bisa saya sampaikan, yaitu pemasaran produk online sudah menjadi alternatif di masa pandemi ini sebagai digital marketing, mengingat pengguna internet semakin banyak. Dengan digital marketing, persaingan akan lebih tinggi, namun pelaku umum akan dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk memasarkan produknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali ya penyampaian materinya. Terima kasih kepada Bapak Deden selaku pemateri, juga kepada Kadia selaku moderator, dan juga teman-teman semua tadi sangat antusias ya dalam memperhatikan setiap apa yang disampaikan oleh Pak Deden. Sampai tadi pada raise hand, nggak cukup raise hand online, tapi ada sampai yang raise hand offline karena saking pengen nanyanya mungkin ya, saking ingin bertanyanya. Nah, selanjutnya teman-teman jangan sampai live dulu, karena selanjutnya akan ada di acara door prize, tapi sebelumnya saya di sini akan menyampaikan terima kasih kepada pemateri dan juga ingin memberikan sertifikat sebagai ungkapan rasa terima kasih kita. Panitia, tolong ditampilkan sertifikatnya terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu sertifikat ditampilkan, saya ucapkan terima kasih kepada media partner. Ada Zetizen, Fakta Banten, Rumah Sarjana, Infopedia.id, Tangerang Event, TangerangUpdate.com, Kompetisi Mahasiswa, Poin Kampus, UMKM Jurnalistik Untirta, Pusat Seminar, yang sudah mendukung dan menyebarkan info acara kami. Tanpa bantuan mereka, mungkin peserta tidak akan seramai ini. Nah, ini dia sertifikatnya. Bapak, terima kasih ya Pak atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat sekali untuk kami. Bisa didokumentasikan panitia? Ya, baik. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa sekali. Partisipannya sampai 1.163. Wah, ramai sekali nih ya. Oke, selanjutnya kita langsung mungkin ke acara door prize, bisa ya? Panitia minta tolong untuk ditampilkan aplikasinya Random Picker. Jadi di sini teman-teman para peserta punya nomor undian, di mana masing-masing punya satu saja. Nanti akan diacak nomornya. Teman-teman semua di sini diharapkan berdoa biar siapa tahu menjadi pemenangnya ya. Ada 6 peserta yang akan mendapatkan hadiah dari kami spesial sekali. Baik, panitia bisa langsung diputar saja. 1, 2, 3. Nah, ikut deg-degan nih teman-teman. Wah, nomor 26. Selamat. Ada nggak nih nomor 26? Silakan on mic-nya kakak, nomor 26. Biar kita tahu nih siapa pemenangnya. Ya teman-teman, adakah nomor 26, nomor undian 26? Silakan on mic. Boleh juga on cam. Dihitung sampai 5 ya. Jika tidak ada, kita ambil nomor lain. Ada Kak, ada. Oke, silakan. Nomor 26 ya Kak ya? Ya. Nah, selamat. Dengan kakak siapa? Nama dan dari mana asalnya Kak? Halo. Ya Kak, gimana Kak? Bentar, suaranya agak itu Kak. Ya, silakan perkenalkan diri, terus asalnya dari mana? Itu bukan Kak, nomor absennya yang di... Halo? Halo Kak. Siapa? Putus-putus ya sepertinya. Kakak, ya, kakak yang memiliki nomor 26 ya? Yang nomor absen itu yang dikasih di grup bukan?
Iya, yang Yang dikasih tertera di di grup layar bukan? ini. Yang sudah tertera di layar ini, Kak. Kak Juliani dengan Kak Juliani. Itu ya. Iya. Ya, selamat Kak Juliani atas Iya, betul, Kak, ya. ya. Terima kasih Kak Juliani. Nanti selebihnya akan di kontak oleh para panitia ya untuk hadiahnya. Terima kasih sebelumnya Kak Juliani. Juliani dari Inaba. Inaba. Ya. Mohon para peserta cek nomor absensi. Iya, Siapa Kak. tahu ini nanti ada. Ya, dicukupkan Kak Juliani dari Juliani. Inaba. Ya, dicukupkan Kak Juliani. Terima kasih ya. Boleh off mic-nya kembali. Oke. Langsung panitia, silakan ditampilkan random picker-nya lagi. Nomor berapa nih? Saya tidak terlihat sih. Oh, 266. Adakah di sini nomor 266, Kakak, dengan siapa? Silakan on mic-nya. Boleh on kamera. Kita di sini cuma ingin memastikan aja apakah ada orangnya atau tidak, karena kalau misalnya tidak, kita acak kembali ya. Ini membuktikan bahwa dari awal sampai akhir peserta ini sungguh-sungguh memperhatikan. Ada, bagaimana? Nomor 266? Ada, Kak. Ada. Wah, dengan siapa, Kak? Raffi Rizaldi, Kak. Rizaldi dari? Dari Untirta. Oh, dari Untirta. Selamat, Kak Rizaldi. Kak, mohon maaf, tadi yang nomor 26, aku udah belum? Ya? Tadi yang nomor 26? Iya, sudah, Kak. Tadi jaringannya jelek, Kak. Nanti dihubungi kembali panitia ya, Kak, ya? Oke, terima kasih. Soalnya tadi ya, sama-sama. Baik, Kak Rizal. Terima kasih ya, Kak. Nanti selebihnya dihubungi oleh panitia. Oke, sudah dapat 2 pemenang. Selanjutnya masih ada 4 kesempatan untuk teman-teman semua. Silakan berdoa sekeras mungkin, sekencang mungkin. Amin. Jangan lupa absen ya biar dapat sertifikat. Silakan panitia kirim ulang link absennya. Ketiga. Ya, siapa yang nomor 73? Ayo, siapa? Dengan Kak siapa? Imelda. Imelda dari? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Aduh, Neng Imelda. Selamat ya, dapat hadiah dari kami. Nanti selebihnya akan dikontak juga oleh panitia. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Pemenang yang keempat. Ya, semoga nomornya tertera di... Nah, 198 nih. Ore, belum dapat. Ada nomor 188? Halo, Kak. Coba tolong panitia sambil dicek ya nomor 188. Tadi juga nomor sebelumnya tolong dicek. Namanya apa sudah benar. Dengan Kak siapa? Indah Minati. Kak Indah dari mana, Kak? Surabaya. Wah, jauh sekali di Surabaya ya, Kak ya. Selamat, Kak Indah. Selamat ya, Kak. Nanti dihubungi oleh panitia. Terima kasih, Kak Indah. Oke, ada 2 kesempatan lagi. Semakin sedikit nih kesempatan untuk kalian semua. Sangat luar biasa ya, penontonnya banyak sekali. Tadi yang menang aja sampai nomor 266. Sangat luar biasa. Nah, selamat kepada nomor 149. Silakan Kak on cam dan on mic, boleh perkenalkan dirinya. Biar kita tahu nih siapa yang menang, wajahnya. Biar kelihatan cantiknya, gantengnya. 149 Kak Eka Putri Cahyani ya. Halo dengan Kak Eka, apakah ada di sana? Masih ada di room Zoom? Halo Kak Eka.
dengan Kak Eka Putri Cahyani. Putar lagi. Kita itu 1 sampai 5 ya, kalau misalnya tidak ada gugur, kita undi kembali. 1, 2, dengan Kak Eka silakan. 3, 4, 4,5, 5. Oke, gugur ya. Mohon maaf Kak Eka. Karena tidak hadir sampai di akhir acara, mungkin door prize-nya hangus. Kita alihkan kembali ke peserta yang lain. Masih ada kesempatan 2, masih ada 2 kesempatan. Ya, nomor 70, selamat kepada pemilik nomor 70. Nomor absen 70, silakan. Kita tes dulu suaranya nih, cek-cek. Nomor 70, silakan on mic. Siapa nih nomor 70 ya? Kak Natasha Agni Arista. Silakan Kak Tasya on mic. Perkenalkan diri dan asalnya dari mana? Di partisipan nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke. Mungkin sayang sekali ya. Langsung aja kali ya kita undi lagi. Oke, panitia, kita undi lagi. Sayang sekali ya yang keluar. Katanya angus. Nomor 21. Silakan pemilik nomor 21. Siapa ini? Kak Naifal Faizan Priyatna. Silakan Kak Faizan. Kak Faiz, silakan on mic untuk memperkenalkan dirinya dan dari mana asalnya. Tidak ada di room, Kak. Oh, tidak ada juga. Wah, rajin sekali nih. Kayaknya memperhatikan ya siapa pemenangnya. Terima kasih yang sudah menginfokan. Baik, langsung saja mungkin diundi ulang. Ya, banyak berdoa teman-teman semua. Jangan lupa sambil amalan ya. Kalau bisa sambil baca surat Yasin juga nggak apa-apa. Nomor 12. Selamat kepada siapa pemilik nomor 12? Silakan. Ada nomor 12. Kak Fikri Septiana. Para peserta panitia boleh dibantu, silakan cek nama Fikri Septiana apakah ada di Nggak ada, Kak. ya, oke. Wah, Oh, terima kasih. geser tuh ke nomor 18. Sabar ya teman-teman, kita harus adil ya. Dikit. 18 ada. Langsung aja ke aplikasi. Greget sekali ya. Greget banget nih saya nih. Para pemenangnya nggak ada. Sayang sekali. Ya, pada nomor 55, silakan. Apakah ada nomor 55? Saya bukan sih, Kak. Siti Hairatunisa ya? Iya, ada, Kak. Nah, bagus sekali namanya. Dari mana? Dari Utirta ya, Kak? Iya, dari Jurusan Utirta. apa, Kak? Pendidikan Bahasa Inggris, Kak. Wah, mantap. Luar biasa ya. Selamat, Kak Siti Hairunisa. Terima kasih. Atas, ya, sama-sama. Oke, lanjut. 1 kesempatan lagi nih untuk teman-teman semua. Ada 1 kesempatan lagi. Ya, nomor 28. Apakah dengan nomor 28? Oh, meleset. Nomor berapa nih kakaknya nih? 18 ini meleset terus. Beda 10, Kak. Ya, dengan Kak Anuria Khoridatul Husna. Apakah ada? Nomor 28 nggak ada di room, Kak. Nggak ada, Kak, di partisipan. Nggak ada. Benar nih, nggak ada ya. Ini para peserta seneng banget ya kalau nggak ada ya nih. Langsung infoin ke Lanjut, Kak. kita. Oke, lanjut aja mungkin biar mempercepat.
Selamat kepada nomor 51. Ya, nomor 51 dengan Kak Safira Febriana. Kayaknya lahir di bulan Februari ini. Dengan Kak Safira? Nggak ada juga, Kak. Enggak ada di room, Kak. Ada, Kak. Awas nih, jangan-jangan bohong nih panitia atau peserta. Jangan ada, Boleh bilang cek, nggak Kak, ada di nih. partisipan. Kasihan orang. Nggak ada ya, betul ya? Nah, jika tidak ada, oke, kita 54, Kak. ulang lagi. Tolong teman yang lain yang ada di grup. 159. Ada nomor 159? Kak Suci Aulia Hersa Putri. Nggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Partisipan, Kak. Tolong coba panitia bantu cek di partisipan. Nggak ada, apakah Kak. Adanya Suci Wulandari, Kak. Oh iya, baik. Baik, tidak ada ya Kak Suci, bisa diulang. Tolong ingatkan teman-teman yang di grup, suruh join ulang ya. Dan nomor 82, ada Tuh, tidak? 8-nya Pak ada. Meleset. Nomor 82 Kak Sonia Anissa. Ada, Kak. Wah, akhirnya ada juga nih. Selamat Kak Sonia sudah mendapatkan hadiah dari kami yaitu berupa. Nah, nanti kita kasih tahu ya sama panitia. Kak, Kak Sonia dari mana Kak Sonia kalau boleh tahu? Bengkulu Utara, Kak. Wow, jauh sekali ya. Bengkulu, Sumatera. Kak, luar biasa ya pesertanya jauh-jauh di sini. Terima kasih Kak Sonia atas partisipasi. Terima kasih. Oke, kita sudah mendapatkan 6 pemenang door prize. Jangan berkecil hati untuk semua yang belum mendapatkan kesempatan, mungkin di lain webinar akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Kakak. Ya. Izin tanya, Kak. Boleh. Silakan. Untuk pertanyaan yang dijawab oleh narasumber tadi, harap menghubungi siapa ya, Kak? Panitia yang ada di grup WhatsApp boleh hubungi panitia di sana. Atas nama siapa ya, Kak, panitianya? Nanti panitia akan kalau tidak dari panitia sendiri yang akan menghubungi kalian. Baik, Kak. Ya, baik, terima kasih ya para peserta yang sudah join sampai akhir acara. Ya, baik, sudah ada sudah tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tadi diawali dengan pantun dan diakhiri juga dengan pantun ya. Mohon dengarkan. Ikan hiu makan saji, makanya bareng Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Puja Salsabila, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Siap. Ikan liu makan gaji. Terima kasih. Terima kasih.